Ya, berkaitan dengan hal tersebut, pemirsa, kita akan bahas langsung di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun dengan sambungan Zoom. Kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Mas Septa Dinata yang merupakan dosen sosiolog Universitas Paramadina. Selamat malam, Mas Septa. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga ada narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ini ada Pak Sutioso yang merupakan mantan Gubernur Jakarta yang pada saat itu menjabat di tahun 1997 hingga 2007. Selamat malam Bang Yos. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung melalui Zoom, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung ke Mas Emil terlebih dahulu ya. Mas Emil, Anda sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur ini seperti apa? Kemudian ini menanggapi adanya wacana yang disampaikan Mendagri. Apakah ini juga bisa diartikan bahwa memang keberadaan oknum di dalam organisasi kemasyarakatan ataupun juga ormas ini sudah sebegitu meresahkannya sampai bahkan sempat disebut ada pembubaran atau mungkin regulasinya saja yang perlu diperketat begitu, Mas Emil? Ya, yang mau direvisikan Undang-Undang 17 2013 yang sudah direvisi beberapa kali sampai terakhir di kalau nggak salah 2017 ya. Dan kemudian ada turunannya Permendagri 57 2017 yang berkaitan dengan kami sebagai Pemda. Karena di situ kalau ormas memiliki kegiatan di suatu daerah, maka Kesbangpol, Badan Satuan Bangsa dan Politik yang merupakan perangkat pemerintah daerah ada di tingkat provinsi, juga ada di kabupaten kota, itu kemudian punya kewenangan untuk memonitor kegiatan ormas yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi dalam konteks ini meskipun katakanlah ini organisasi masyarakat nasional, tapi di daerah itu dia juga harus kemudian diawasi, disupervisi oleh Kesbangpol setempat, gitu. Jadi ini yang kemudian kalau ditanya apakah sudah meresahkan, kenyataannya sebenarnya begini, yang dibahas ini premanisme. Premanisme ini terjadi seperti kata tadi Bapak Danjen Kopassus ya, ini terjadi dilakukan bisa oleh berbagai pihak. Tetapi memang mungkin oknum-oknum ormas inilah yang kemudian membuat orang mengasosiasikan bahwa premanisme identik. Padahal memang kita harus hati-hati untuk menyimpulkan demikian. Tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa memang ya ada juga di ormas. Nah, pertanyaannya apakah tindakan ini dilakukan kepada oknum atau kepada ormasnya? Nah, ini juga ada prosesnya. Kalau misalnya itu tindakan dilakukan oleh individu atau segelintir oknum, itu maka penindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah personal karena tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan ormasnya. Nah, karena apa? Karena ormasnya itu sendiri tentu tidak secara formil melakukan. Tapi kalau dia memiliki katakanlah pengurus intinya atau kemudian mengeluarkan edaran atau surat, itu bisa menjadi dasar untuk kemudian bisa dilakukan tindakan. Kita ambil contoh, tapi bukan di Jawa Timur. Kami mencari referensi misalnya tahun 2015 sampai 2017 ada 3 ormas di salah satu provinsi ya, nggak jauh dari Jawa Timur, tapi beda pulau. Ini kemudian Poldanya memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk mencabut SKT ya. Nah, ini karena apa? Karena memang sudah bisa dibuktikan bahwa itu adalah tindakan ormas. Tapi mari kami sebagai Pemprov, sebagai Pemda, tugas kami adalah memastikan siapapun baik itu kegiatan usaha maupun kegiatan masyarakat sehari-hari itu harus bisa terlindung dari aksi premanisme. Namun demikian, kenapa di daerah ada namanya Forkopimda? Forkopimda ini ada gubernur, ada Polda, ada kemudian juga Pangdam ya atau Dandim dari kejaksaan dan juga biasanya dari dewan, ketua dewan. Kadang ditambah pengadilan dan lain sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena di daerah nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bersinergi. Itu yang selalu ditekankan oleh Bu Gubernur Khofifah, kita harus selalu bersinergi dengan Forkopimda. Ya. Nah, alhamdulillah kerja keras dari rekan-rekan polisi ini luar biasa. Saya bisa menyebutkan ada 7 nih yang baru-baru ini. Ini misalnya ada pemerasan di salah satu kawasan industri yang kebetulan dikelola oleh provinsi, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang, PIER. Itu ada yang mencoba memeras, kemudian di OTT. Nah, ini
dilakukan oleh oknum ya, oknum preman. Tetapi sekali lagi mereka memang tidak mengatasnamakan resmi ormas. Dia hanya mengasosiasikan diri. Lalu ada juga misalnya pemagaran juga objek vital, gas yang penting buat masyarakat pipanya. Tapi yang melakukan individu ternyata gitu. Ada juga kepala desa diperas tapi oleh oknum LSM misalnya. Nah ini tapi sekali lagi ini lembaga ya, kita nggak bisa mengeneralisir. Banyak sekali LSM yang sudah berjasa untuk membantu permasalahan masyarakat, sosial, kesehatan. Jadi ini dia memang kalau ada niat dari Mendagri untuk mereview, mungkin adalah bagaimana kemudian ormas itu bisa diminta akuntabilitasnya untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan oknumnya. Karena selama ini ya kalau oknumnya ditindak atas nama individu, diproses, ya sudah, dia tentu automatically juga tidak menjadi bagian dari ormas. Nah, tetapi apabila ormas diminta untuk ikut turut menjaga dan kemudian katakanlah ada proses untuk memberikan konsekuensi kepada ormas, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Baik, itu pertimbangan yang kemudian ini bisa mungkin jadi masukan untuk pemerintah begitu ya. Kalau di Jawa Timur sendiri tadi Mas Emil sudah mengatakan harus dibedakan mana yang kemudian ini tindakan ormas ataupun juga individu. Saya ke Bang Yos. Bang Yos pada saat dulu menjabat di Jakarta, ini kondisinya seperti apa? Apakah hal-hal seperti ini memang sudah lama terjadi atau Bang Yos melihat ini justru fenomena baru nampaknya? Saya sebelum jadi gubernur kan Panglima Kodam Jaya ya, di mana Panglima Kodam Jaya itu juga merangkap sebagai Komandan Garnison Ibu Kota. Jadi saya sangat bertanggung jawab secara langsung ya mengenai keamanan dan ketertiban Ibu Kota ya. Ya tentu saja saya bekerja sama dengan Polda Metro tentunya ya. Jadi waktu Panglima pun sudah kayak begitu, hiruk pikuknya Ibu Kota oleh aksi-aksi ormas yang menjadi preman-preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan itu sudah dari dulu kala gitu kan. Nah, kemudian waktu gubernur 10 tahun bayangin aja aku berkecimpung terus sama mereka. Nah, yang perlu saya sampaikan begini ya, Tiara ya, bahwa saya sangat mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Menyerupai saya ingin cerita TNI saja begitu ya, Tiara ya, bagaimana dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan, yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Itu antara lain ya. Dan hal-hal lain lah sampai waktu Panglima itu saya membuat pasukan khusus menangani ini ya, pakai motor trail gitu kan, supaya dia punya mobilitas yang cepat gitu kalau mengatasi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh preman ini gitu. Oke.
Baik, Mas Septa mungkin juga bisa ditanggapi ya. Ini kalau tadi melihat sebenarnya bukan hal baru, sekalipun memang kenyataannya mungkin dari segi data kita ketahui ormas dulu mungkin di zaman Bang Yos tadi menjabat hingga saat ini lebih menjamur begitu ya. Tapi nampaknya juga ada pergeseran. Ini fenomena apa ya? Kalau dulu memang sudah ada semacam dikatakanlah ancaman dari oknum-oknum tertentu, tapi saat ini justru semakin meresahkan warga. Ya, pertama saya kira yang perlu dikelirkan sekali lagi Mbak Tiara. Premanisme dan ormas itu tidak sesuatu yang identik. Tadi Danjen Kopassus sudah bilang itu juga ya. Jadi supaya media punya peran juga untuk menetralisir itu, supaya yang tidak preman ini tidak kena dampak dengan framing yang kurang tepat. Gitu ya. Generalisasi seperti itu. Yang kedua, secara sosiologis ini bisa dikatakan sebagai sebuah simptom. Ya, ibarat penyakit itu pasti ada sesuatu behind yang dari yang nampak ini. Ya, kalau salah satu penjelasannya mungkin ada masalah ekonomi, kerjaan susah dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan aksi-aksi seperti semacam ini. Nah, kemarin Lebaran misalnya mencuat ini karena perputaran uang cukup tinggi, ya, orang kebutuhannya meningkat sementara sumbernya terbatas. Nah, itu bisa melebar ke sini. Nah, terakhir dalam kaitannya dengan revisi UU Ormas ini, saya kira ini juga harus dilihat agak lebih hati-hati. Karena kita kadang-kadang ya angin-anginan begitu ya, terbawa dengan suasana sesaat. Karena adanya beberapa kasus. Ya. Karena semangat dari UU Ormas ini itu jelas sekali bahwa tadi pertanyaannya Mbak Tiara bahwa kenapa ini bisa seperti ini, beda dengan zamannya Pak Jenderal tadi. Memang pertama kita hidup dalam alam demokrasi yang jauh lebih bebas dibandingkan yang dulu. Sehingga peran civil society itu lebih besar. Ya. Peluang mereka untuk membuat organisasi perkumpulan itu jauh lebih besar. Maka revisi UU Ormas ini saya kira harus melihat itu dengan tenang ya, dengan penuh pertimbangan. Jangan sampai nanti justru semangat yang temporal ini itu bisa melahirkan keputusan yang kurang tepat, begitu Mbak Tiara. Oke, jadi artinya masih harus dipertimbangkan berkaitan dengan mungkin pengetatan regulasi ataupun juga keberadaan revisi UU Ormas ini, begitu ya? Iya, saya kira memang salah satu semangat yang ada dalam UU Ormas ini adalah memang kalau kita lihat itu kan tetap antara negara dan masyarakat. Sebetulnya ada semangat itu ya, bahwa kita punya pengalaman. Negara itu kan tidak selalu baik dalam tanda kutip. Dia potensial ada abuse di situ, penyalahgunaan, tergantung siapa yang megang kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan itu berada di tangan yang tepat, ya oke-oke saja. Tetapi berada di tangan yang salah, itu bisa subjektivitasnya tinggi, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Dan itu yang harus diantisipasi. Itu yang harus diantisipasi. Begitu ya Mas Septa ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai ormas begitu ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Yos dan juga Mas Septa, ini tidak semuanya seperti itu. Kita tidak bisa mengeneralisasi, bahkan ada juga ormas yang kemudian ini sangat pro masyarakat, menjadi mitra masyarakat begitu, saling bekerja sama dengan masyarakat. Tetapi pertanyaannya, akan dibawa kemana dan juga sanksi apa yang seharusnya didapatkan oleh mereka para oknum yang kemudian ini berada di dalam lingkup dari organisasi masyarakat ini, dan juga seberapa banyak sebenarnya ini juga menjadi kekhawatiran masing-masing dari kepala daerah, termasuk saya nanti akan juga ke Mas Emil begitu ya, data dari Pemprov sendiri di Jawa Timur ini sudah berapa banyak yang mungkin menjadi sorotan. Tapi usai jeda Mas Emil kita akan bahas, kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Baik, saya akan langsung ke Mas Emil. Mas Emil, kalau di Jawa Timur sendiri ini seperti apa? Apakah sudah banyak juga yang kemudian disoroti oleh pihak Pemprov, dan laporan yang mungkin banyak masuk ini sebagian besar kurang lebih ada berapa, Mas Emil? Ya, ini makanya kita mengapresiasi ya. Tadi kan saya kasih contoh objek vital atau pabrik di kawasan industri itu kan mungkin dianggap yang besar-besar aja yang dilindungi. Enggak. Bahkan warga yang dianiaya juru parkir yang termasuk dalam salah satu organisasi itu juga ditindak kalau di Sidoarjo gitu. Jadi ini semua tindakan premanisme adalah pelanggaran hukum. Itu yang harus diambil dulu frameworknya.
adalah pelanggaran hukum, dan oleh sebab itu tidak ada toleransi sama sekali terhadap pelanggaran tersebut. Maka tindakan yang mengancam keselamatan orang itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahwasanya kemudian ada kemudian oknum ormas yang melakukan ini yang kemudian masuk ke dalam ranah tadi. Bagaimana ormas ini bisa ditarik akuntabilitasnya? Kalau ini dilakukan secara organisasional, tentu Kesbangpol akan menindak tegas. Kami juga tentunya apabila situasi yang terjadi di provinsi tetangga kami 2015-2017 lalu itu terjadi di kami, Kesbangpol tidak akan sungkan-sungkan. Namun demikian, saya kasih contoh, tapi saya tidak menyebut nama secara spesifik. Tetapi pada saat menjelang hari raya, ini kita dengan polisi, kita melakukan tentunya ketegasan kepada permintaan THR. Ya, jadi kita komunikasi juga. Selain ada larangan, kita juga melakukan komunikasi dengan beberapa organisasi masyarakat yang diasumsikan melakukan itu. Dan ternyata setelah tabayun dan kita cek juga mereka tidak melakukan itu. Bahkan ada larangan secara organisasional dari pengurus-pengurus intinya untuk tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi proses, artinya Pemprov dalam kapasitasnya Kesbangpol itu membina. Nah, membina ini kan kata-kata yang kadang abstrak ya, gitu. Nah, tetapi kenyataannya memang membina adalah sebuah proses komunikasi juga untuk menegaskan bahwa oknum-oknum ini perlu diingatkan, gitu. Potensi keberadaan oknum perlu diingatkan. Baik, Mas Emil, kalau kita lihat kan secara psikologis pasti setiap daerah ini akan berbeda-beda begitu ya. Adakah kemudian program khusus mungkin yang kemudian dijadikan sebagai antisipasi bagi ormas-ormas yang memang berpotensi untuk kemudian melanggar atau melakukan tindakan-tindakan yang mengancam masyarakat begitu? Nah, kenapa kemudian saya katakan tadi saya tidak menyebut nama? Karena inilah realita dari pemerintahan. Seorang pemimpin daerah itu tidak boleh sembarangan bicara. Jadi kalau saya menyebut nama, itu saya sudah memberikan satu potensi mendiskreditkan sebuah organisasi tanpa dasar-dasar hukum yang cukup. Ini yang harus kita catat, begitu. Jadi kami tidak bisa berbicara, tetapi kami punya hak untuk melakukan penilaian secara internal dan melakukan komunikasi kepada organisasi yang kami khawatirkan bisa melakukan hal tersebut. Dan itu telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan ke depannya. Baik, Mas Emil, kami paham sekali waktu Anda terbatas karena akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tapi terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Mas Emil Dardak. Senior saya, terima kasih, Pak Septa. Baik, saya bergeser ke Bang Yos. Bang Yos, kalau kita lihat belakangan ini memang viral begitu ya di media sosial, di mana ada salah satu prajurit Kopassus yang kemudian ini fotonya begitu ya, ini beredar luas di media sosial bersama dengan tokoh salah satu ormas yang bermasalah, kita sebut seperti itu. Ini Anda selaku mantan anggota Kopassus ini seperti apa menanggapi hal ini, Bang Yos? Ya, sebelumnya saya ingin menambahin apa yang disampaikan Mas Emil tadi ya, Wagub Jatim gitu. Ya, jadi memang ya aparat ya, apakah pemerintah daerah, apa itu aparat keamanan Polda maupun Kodam itu memang harus ada reward and punishment gitu kepada ormas-ormas ini gitu kan. Ormas yang kita bisa bina membantu ya saat musibah banjir misalnya kan, menyalurkan logistik, membantu orang-orang yang harus dievakuasi, ya itu kan kita harus kasih reward gitu. Tapi sebaliknya saat mereka melanggar ketentuan umum, terutama juga undang-undang ketertiban, keamanan masyarakat, ya harus ditindak secara jelas. Kalau itu oknum di sebuah organisasi. Tetapi juga harus di tingkat pusatnya harus kita pelajari gitu. Kalau anggotanya ya bertindak yang sama di berbagai tempat, di berbagai provinsi, kabupaten, kota misalnya, ya perlu dievaluasi kan. Mungkin teguran dulu secara tertulis gitu kan, sekian kali, habis itu kalau perlu dia harus dibubarkan. Kalau terus-terusan kayak begitu yang meresahkan masyarakat, itu kan bantu itu. Nah, sampailah saya menjelaskan ya, Tiara ya, tentang foto yang beredar secara viral itu, saya pun kaget itu melihatnya beredar ya. Jadi saya yakini prajurit-prajurit yang foto-foto itu adalah kelahiran tahun 2000-an ya.
Jadi umurnya antara 20-25 kan, dia tidak mengerti sejarah tentang yang bersangkutan gitu, tak sebut aja begitu ya. Nah jadi yang bersangkutan itu saat operasi Seroja tim-tim itu menjadi TBO ya. TBO itu singkatan tenaga bantuan operasi gitu. Jadi tentara itu selalu menggunakan TBO di daerah tempat dia operasi gitu kan. Kalau dia harus bergerak dari satu tempat ke tempat lain ya, harus membawa logistik dan perlengkapan militernya gitu kan, harus dibantu orang kan. Nah, itu biasanya adalah pemuda-pemuda setempat yang direkrut. Seperti saya pernah ke Kalbar juga begitu, waktu di tim-tim juga begitu, waktu saya di Aceh juga begitu, udah biasa lah gitu kan. Nah, saat sudah sudah berintegrasi antara tim-tim Indonesia. Nah, yang bersangkutan ini ke Jakarta gitu kan, dan terus seperti sudah menyatu hidup di sinilah sampai menjadi orang terkenal di Tanah Abang dulu ya. Saat saya Panglima, ya jujur saja saya menertibkan bukan dia aja ya, tapi juga kelompok-kelompok yang saya tertibkan. Ada seperti markas yang sangat lengkap gitu ya, itu memang saya robohkan semua itu, karena itu menyalahi ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang ada gitu. Jadi sekali lagi anak-anak ini mungkin tidak tahu latar belakang semua itu, ngertinya ini adalah figur terkenal, dia ingin foto-foto gitu ya. Baik. Tetapi untuk senior-senior seperti saya ini memang jadi kaget itu kan, gitu ya. Baik, jadi apa yang seharusnya mungkin karena situasinya mungkin sudah berbeda begitu ya dengan saat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing daerah atau bahkan pemerintah pusat begitu untuk menjalin komunikasi setidaknya dengan para ormas dan juga mengantisipasi adanya oknum-oknum yang berada di dalam ormas tersebut, Bang Yos? Jadi ya, oknum-oknum itu bukan ormas itu sendiri, di Pemda, di aparat juga selalu saja ada oknum itu yang berkolaborasi dengan dia kan. Misalnya sama-sama malak tempat hiburan bersama-sama, itu juga ada kayak gitu. Jadi memang kita sebagai aparat itu harus teliti betul lah melihat tingkah laku anak buah kita masing-masing itu juga harus dan ini sekali lagi oknum dan harus ditindak. Seperti saya katakan tadi, ada reward and punishment. Yang bekerja bagus kita puji, kita beri promosi mungkin, tapi yang jelek, yang mencemarkan nama satuan atau organisasi pemerintah juga harus ditindak gitu aja menurut saya sih. Jangan dibiarkan terus-terusan kayak begitu gitu. Baik, terima kasih Bang Yos. Kami dan juga sekali lagi kalau aku boleh nitip Silakan. Sekali lagi, bukan saja ditertibkan, mumpung direvisi gitu sekaligus lah ya. Kegiatan yang nggak benar itu udah pastilah kita udah belajar banyak selama ini kan. Tapi cara berpakaian mereka itu loh, gitu loh. Seperti saya contohkan tadi, setengah mati, banyak orang itu mati karena latihan komando, tapi baretnya langsung dipakai aja ormas-ormas itu. Saya sungguh tidak rela melihatnya gitu kan. Saya rasa prajurit-prajurit komando yang lain sama seperti saya lah hatinya gitu. Terima kasih Tiara. Baik, tentu ini juga menjadi sorotan. Nanti saya akan juga diskusi begitu ya dengan sosiolog apa yang kemudian ini menjadi pemicu begitu ya permasalahan-permasalahan, tindakan-tindakan berangkat dari tadi yang sudah disinggung oleh Bang Yos begitu ya, seragam yang kemudian ini menyerupai TNI begitu ya Mas Septa ya. Terima kasih Bang Yos, kami paham juga bahwa Anda setelah ini masih harus melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Terima kasih sekali sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, dan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami melanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan menghadirkan informasi dalam sebuah grafis yang akan kami tayangkan di layar kaca televisi Anda. Pemirsa, ini berkaitan dengan data Kemendagri pada 5 Maret 2024, di mana jumlah ormas di Indonesia ini saat ini sudah mencapai 554.692, yang di mana rinciannya ini adalah 1.530 ber-SKT, yakni surat keterangan terdaftar, dan juga 553, 162.000 ini atau sisanya begitu ya, ini yang berbadan hukum. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 2 ini berbunyi asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian di pasal 6, ormas berfungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi, kemudian pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, dan penyalur aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, disebutkan pula dalam pasal 6 ini ormas berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat dan juga pemenuhan pelayanan sosial. Dijelaskan pula bahwa partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini juga merupakan salah satu fungsi dari ormas yang tertera dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pemirsa. Ya, jadi sudah jelas begitu ya Mas Septa, nampaknya fungsi dari ormas tersebut, kemudian juga sejauh mana batasan-batasannya. Tapi kalau saya boleh mengutip tadi dialog dengan Bang Yos begitu ya, agak offside nampaknya keberadaan mereka, terutama dilihat secara kasat mata dari seragam begitu ya, dan juga mungkin bagaimana kemudian harus menjadi anggotanya dengan menggunakan semacam semi militer. Apakah ini juga menjadi trigger kalau Anda melihat dari kacamata sosiolog begitu ya, kekerasan-kekerasan yang disalahgunakan oleh oknum-oknum dalam ormas tersebut, Mas Septa? Ya, tentu saya kira memang itu punya pengaruh yang sangat kuat ya. Itu sama halnya dengan kita pegang senjata, itu pasti akan membawa dampak psikologis untuk menggunakan senjata. Begitu pula dengan seragam yang menyerupai militer atau polisi, ya, dengan ada semangat komandonya di situ. Ya. Nah itu akan berpengaruh. Tapi memang ada faktor sejarah. Kalau kita sebut misalnya Banser, memang mereka dulu bagian dari perjuangan melawan penjajah. Nah memang tidak semuanya diakomodir dalam struktur bernegara. Ya. Nah memang, yang kita pertanyakan itu yang lahir baru-baru ini tapi sangat kuat nuansa literistiknya itu ya. Nah itu punya potensi untuk mengarah ke unsur-unsur kekerasan itu. Oke, baik. Jadi yang harus diantisipasi dengan adanya wacana ya, nampaknya pemerintah kita ini sedang menyoroti, mengingat tadi sudah disebutkan oleh Mas Septa juga banyaknya kasus begitu ya, sehingga nampaknya ini harus secepat mungkin ada revisi ataupun juga pengetatan dari UU Ormas itu sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa harus sekarang pemerintah ini sadar akan premanisme yang terjadi, premanisme berbalut ormas begitu ya? Iya, memang pemerintah di satu sisi kan juga merasakan kena batunya ini ya, soal investasi segala macam. Tentu ya tidak salah pemerintah mencoba untuk melihat kemungkinan untuk meninjau kembali ini. Nah kalau memang ini mau dilakukan, saya kira tadi jumlahnya sangat besar ya. Kalau kita lihat angkanya tadi 500 ribuan begitu ya, lebih dari 500 ribu. Walaupun sebetulnya kalau kita klasifikasikan ada yayasan juga, itu yang tidak berbasis anggota. Dan mereka perannya sangat besar, mereka punya lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan lain sebagainya yang peran mereka sangat penting dalam kehidupan kita bernegara karena tidak semuanya bisa di-tackle oleh negara. Nah, saya kira kalau kita runut ya, kalau revisi ini mau dilakukan, bagian paling hulunya itu adalah proses pendiriannya, saya kira. Jadi harus ada misalnya masa uji cobanya. Ya. Jadi dari dokumen-dokumen yang mereka berikan itu harus clear apa yang harus mereka cantumkan tujuannya dan juga logik sampai ke bagaimana mereka nanti akan membiayai organisasinya segala macam, karena nanti kalau tidak ada itu ya pada akhirnya dipikirkan di tengah jalan ya pada akhirnya kan bisa dalam tanda kutip dengan menggunakan berbagai cara ya kan, maka perlu ada review yang ketat tujuannya apa, bukan dalam pengertian semangat melarang, tetapi
betul-betul harus logik ya alasan pendiriannya itu, kemudian diberi uji coba berapa lama, baru kemudian nanti dia betul-betul punya badan hukum yang permanen begitu. Nah kemudian di bagian pembinaan tadi sudah kita diskusikan juga dengan Wagub tadi kan, saya kira itu sudah tepat ya, memang ada itu penting peran Pemda karena tidak semuanya bisa diambil alih oleh pusat. Nah ada bagian penindakan ini yang perlu juga di-clear-kan. Jadi saya kira memang semangatnya itu yang paling ujung itu adalah yudikatif kan, pengadilan. Itu sudah benar saya kira karena dalam konteks tertentu pemerintah ini bisa punya konflik dengan masyarakatnya, ya kepentingan yang berbeda. Maka saya kira proses hukum melalui pengadilan itu adalah proses yang lebih fair kalau kita lihat ya. Tapi mungkin perlu ada juga klasifikasi yang lebih jelas, misalnya mana pelanggaran yang kategorinya berat, sedang, ringan, sehingga penindakannya pun juga berbeda. Disesuaikan. Kalau dia berat, ya untuk apa prosesnya berlama-lama? Ya kan? Komisi 2 juga sudah menyarankan begitu ya, bahwa ormas-ormas yang bermasalah tersebut tidak usah ambil pusing lah, kita bubarkan saja. Permasalahannya adalah pembubaran itu kan tidak seimbang itu untuk ormas begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Iya, memang pertama proses pembuktian segala macam itu tentu ya tetap harus lewat pengadilan, tapi dengan proses yang lebih sederhana. Nah, memang kalau seandainya ini tidak di-clear-kan, kalau kita bayangkan ormas itu atau preman itu adalah mereka yang bawa proposal itu, ya mungkin simple, tapi pada level topnya is that not that simple begitu ya, tidak sesederhana itu karena elit-elit ormas ini banyak juga politisi, banyak bahkan aparat juga, ya bahkan mereka punya kolaborasi, ya tentu konflik of interest-nya ini juga ada di situ, sehingga saya kira mereka yang masih aktif sebagai aparatus negara itu juga perlu di-clear-kan, jangan sampai mereka juga menjadi bagian dari hal-hal yang bisa ada potensi konflik of interest di situ. Misalnya contohnya, kalau pembukuan sementara di daerah itu misalnya ada pelibatan DPRD misalnya, ini kan sangat memungkinkan anggota ormasnya adalah anggota DPRD. Sehingga di sana sangat jelas itu ada konflik of interest di situ. Celah-celah itu ada, artinya belum tentu kasus-kasus serupa ini betul-betul terjadi begitu. Betul. Ya, itu saya bicara normatif saja ya, karena saya perlu hati-hati juga. Baik. Lantas kalau kita lihat ya, apa yang harus direspon oleh masyarakat kita? Anda melihat dari kacamata sosiolog, sekali lagi masyarakat sudah nampaknya ada yang memandang buruk terhadap ormas, ada juga yang memang sudah terbawa oleh berita-berita, padahal itu kita tahu itu semua oknum begitu Mas ya yang melakukan. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk merespon ini? Iya, di awal tadi sebenarnya saya sudah tegaskan ya. Ini perlu kita meng-clear-kan karena ormas yang punya peran luar biasa, ada Muhammadiyah, ada NU, ya, itu juga ormas. Mereka punya badan sosial berprestasi, ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan berapa kok yang diambil oleh negara kan, selebihnya kan swadaya kita kan, dan itu sebagian besar juga ormas sangat berperan penting. Maka jangan sampai juga framing yang seperti ini nanti ada ya sudah terjadi sebetulnya stereotyping bahwa ormas itu identik dengan hal yang semacam itu. Maka saya kira perlu ada kesadaran untuk membedakan lebih tegas mana ormas, mana premanisme. Ya. Kemudian juga masyarakat ini perlu proaktif juga. Ya. Artinya tidak menyerah dengan aksi-aksi seperti itu. Ya. Artinya kita negara hukum, ya, walaupun mereka mengatasnamakan gerombolan segala macam, artinya kita sebagai warga negara juga harus tegak ya menghadapi hal seperti ini dan kita ikuti proses hukum yang benar. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh ormas-ormas ini sebaiknya? Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Septa, tidak semuanya, bahkan banyak sebenarnya yang kemudian berprestasi, bermanfaat, mewakili masyarakat begitu ya. Agar mereka ini tidak mendapat semacam label yang terlanjur sudah disematkan, padahal itu semua lagi-lagi, itu lagi oknum yang kemudian melakukan dan mereka hanya terimbas sebagai korban begitu. Ya, kalau bagi ormas yang tidak ada masalah, saya kira ya mereka sudah pada jalur yang benar ya. Artinya mereka tetap menunjukkan itikat baik dan amal usahanya kepada masyarakat. Saya kira masyarakat juga cerdas untuk menilai itu ya.
Tetapi juga bagi ormas yang anggotanya bermasalah, memang harus juga kita maklumi bahwa dengan apalagi ormas yang skala nasional ya, tidak semuanya apa namanya itu bisa terkontrol dengan baik dari pusat ini ya. Maka ormas pun juga harus punya mekanisme SOP yang tegas, ya. Batasan-batasan, anggota-anggota yang keluar dari khitohnya gitu ya, jalurnya itu perlu ditindak tegas gitu. Jadi sehingga potensi-potensi penyelewengan segala macam itu bisa diatasi sejak dini ya. Karena imbasnya nanti padahal hanya oknum-oknum tertentu yang dirugikan kan ormasnya secara keseluruhan begitu, Mbak. Betul. Tadi Anda menyebutkan memang ada beberapa kecurigaan ataupun juga label begitu ya yang bisa disematkan ke dalam ormas, padahal mereka hanya satu dari sekian banyak yang baik begitu ya. Karena memang di sini Mendagri juga menyebutkan, Mas Septa, ada indikasi ketidakjelasan dana ormas yang pada akhirnya membuka celah penyalahgunaan leluasaan. Nah, temuan-temuan ini kan pasti pemerintah kita sudah menampung sejumlah permasalahan begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh ormas yang dalam tanda kutip baik ini, yang sudah berprestasi ini, untuk setidaknya menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka sudah menjalankan apa yang sudah kalau sudah ada dalam ketentuan, sudah dalam SOP yang tadi disebutkan oleh Mas Septa? Ya, kalau ormas yang sudah pada jalannya sebetulnya saya kira kita tidak perlu membebani mereka berkaitan dengan dana yang sempat mereka sudah mention oleh pemerintah. Sudah cukup transparan saya kira pengelolaannya ya. Memang yang perlu saya kasih catatan sedikit ya, Mbak Tiara. Memang ini kan bagian dari kompleksitas masalah yang panjang ya. Seperti contohnya DKI Jakarta ya, tadi Pak Yos tadi sudah bicara itu. Kalau kita bicara dalam konteks politik, sebetulnya kan pemerintah juga melakukan semacam entertain terhadap ormas-ormas yang ada selama ini. Dan mungkin di mana-mana itu terjadi. APBD misalnya ada alokasi khusus segala macam itu untuk jatah, dalam tanda kutip jatah preman. Ya, jadi ini saya kira bagian dari yang membentuk mereka selama ini. Ya. Nah, pemerintah itu kalau harus menjadi evaluasi juga. Juga itu begitu ya. Jadi kalaupun mau tadi kan Bang Yos bagus ya mengatakan bahwa ya kalau memang mereka mau terlibat ya artinya pemerintah daerah juga harus mengarahkan dengan benar penggunaan dana-dana yang disalurkan lewat ormas. Jangan sampai kemudian ini hanya menjadi bancakan saja. Karena kita lihat kan salah satu dilema kenapa ormas ini susah ditindak. Ya. Pada musim pemilu, ini kan mereka menjadi bagian dari proses elektoral mobilisasi mencari suara. Ya kan? Bahkan ya ada deal-dealan segala macam. Kemudian setelah pemerintah baik daerah, pusat terbentuk, ini kan menjadi tidak sederhana lagi. Karena ada deal-dealan itu, ya, ada politik balas budi, balas jasa segala macam. Bahkan kita tahu kenapa misalnya beberapa ormas susah ya, karena ada backing segala macam yang membuat dia untouchable, bahkan berani menggertak aparatus resmi negara misalnya. Dalam fenomena Kopassus tadi, ya, itu sebetulnya bisa dilihat dalam itu sebetulnya ya. Jadi ada power di balik itu. Ada power di balik itu, dan itu tentunya sebuah evaluasi dan juga catatan yang kita harapkan menjadi fokus perhatian juga ya Mas Septa dari pemerintah. Terima kasih banyak Mas Septa atas waktunya dan juga perbincangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ketahui bahwa apa yang sudah kita bicarakan ini tidak bermaksud untuk mengeneralisasi seluruh ormas-ormas yang memang sudah bermanfaat bagi masyarakat, kemudian juga sudah menjadi mitra masyarakat, tapi tentunya ini kita harapkan terus dikawal oleh pemerintah dan juga menjadi masukan begitu ya apa yang sudah kita perbincangkan ini untuk ormas-ormas di luar sana. Terima kasih sekali lagi Mas Septa. Sama-sama Mbak Tiara.